Mazmur pasal 101 merupakan mazmur yang berisi ikrar yang dibuat oleh Raja Daud yang menggambarkan sikap dirinya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin, yaitu sebagai raja atas bangsa Israel. Ikrar yang pada intinya mengungkapkan tekad dalam dirinya untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Melalui mazmur ini, khususnya dalam ayat 1-4 dan ayat 6, kita dapat melihat 3 sikap dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sikap yang pertama yaitu hidup dengan hati yang tulus. Hal ini ditulis di ayat 1-2. Di ayat 2, Daud berkata sebagai berikut, "Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Kita mengetahui bahwa kehidupan Daud tidaklah terlepas dari berbagai perbuatan dosa. Namun setiap kali Allah menegur dirinya, segera ia merendahkan hati dan dengan tulus ia mengakui kesalahan-kesalahannya. Ketulusan hati Daud di hadapan Allah ini mengakibatkan Allah berkenan untuk datang dan memulihkan hidupnya. Sikap yang kedua yaitu hidup dengan menjauhkan diri dari kejahatan. Hal ini ditulis di ayat 3-4. Di ayat 4 ditulis sebagai berikut, "Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu." Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, kehidupan Daud tidaklah bebas dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Artinya, sesungguhnya hidupnya tidak bebas dari celah. Namun setiap kali Allah mengingatkan dirinya, Daud segera datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan meminta agar Allah membasuh semua noda dosa dari hidupnya. Sikap tidak bersikukuh terhadap dosa, namun menjauhkan diri dari kejahatan ini membuat Daud berkenan kepada Allah. Sikap yang ketiga yaitu hidup dalam pergaulan yang benar. Hal tersebut ditulis di ayat 6 sebagai berikut, "Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku." Dengan berkata bahwa hanya orang yang setiawan dan yang hidupnya tidak bercela yang boleh tinggal bersama dengan dirinya, Daud mengutarakan bahwa ia menyadari pentingnya pergaulan yang benar. Pergaulan yang selaras terhadap keakraban dirinya dengan Allah. Sikap ini berkenan di hadapan Allah. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon agar Tuhan Yesus di dalam kasih setianya menolong kita agar hidup dengan hati yang tulus, menjauhkan diri dari kejahatan, dan hidup dalam pergaulan yang benar, kita datang menghadap tata anugerah-Nya dengan membawa doa-doa kita. Kita percaya anugerah dan kesetiaan Allah menjamin bahwa doa-doa kita kepadanya tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 101 ayat 1-4 dan ayat 6. Mazmur Daud, "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku."
Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Kami memuji Engkau, ya Tuhan, sebab kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Bila semua yang ada di sekitar kami berubah setia, Engkau tetap setia untuk selama-lamanya. Bahkan ketika kami berbuat tidak setia kepadamu pun, kesetiaanmu tidak terganggu-gugat. Karena Engkau adalah Sang Setia yang kesetiaannya dapat diandalkan. Kepada kesetiaanmu itu, ya Tuhan, kami menaruhkan hidup ini. Ke dalam tangan-Mu yang setia itu, kami menyerahkan hidup kami. Kepadamu, ya Tuhan Yesus, kami berharap. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan yang limpah dengan kasih setia itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak bercela. Tetapi dalam anugerah-Mu, Engkau bersedia menerima kami manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Di dalam kasih-Mu, Engkau rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Dengan demikian Engkau menghapuskan segala noda dosa dari hidup kami dan menjadikan hidup kami tanpa cacat celah di mata-Mu. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau memperhatikan orang yang tulus hatinya dan tidak mengabaikan seruan mereka. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang memohon anugerah-Mu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mengakui segala dosa dan noda dalam hidup ini. Sucikan hidup ini, luruskan hati kami. Kepadamu, ya Tuhan Yesus, kami datang memohon anugerah. Saudara-saudari, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon agar Dia memeriksa hatimu dan meluruskan hatimu apabila ada hal-hal yang tak berkenan kepadanya. Mohon agar Dia mengampuni dirimu dan memulihkan hidupmu. Dalam penyerahan dan dengan memohon anugerah, datanglah kepada Tuhan dalam doa secara pribadi.
Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau maha benar, dan Engkau tidak mengabaikan orang yang hidup di dalam kebenaran. Kami sadar kalau kami benar itu bukan karena kami orang benar, tetapi Engkau dalam anugerah-Mu telah membenarkan kami. Engkau di dalam pengorbanan-Mu di kayu salib menghapuskan segala noda dosa dari hidup ini, sehingga kami dapat berdiri di depan-Mu sebagai orang yang benar oleh karena Engkau yang membenarkannya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar itu ya Tuhan. Kepadamu kami menaruhkan hidup dan pengharapan. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hatimu kepada Tuhan yang anugerahnya tak terbilang tersebut. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau pribadi yang tulus dan tiada kecurangan dalam hatimu. Di dalam ketulusan hatimu itu, Engkau memperhatikan orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mohon agar Engkau di dalam ketulusan-Mu melindungi dan menjaga diri kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah berniat jahat kepada orang yang menaruhkan hidup ke dalam tangan-Mu. Semata-mata pikiran dan rencana-Mu adalah baik bagi umat-Mu. Kepadamu ya Tuhan kami berlindung. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang tulus hati dan tiada curang itu melindungi dirimu dari semua mara bahaya. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang setia. Kesetiaanmu tetap untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu turun-temurun. Kesetiaanmu dapat diandalkan. Itu sebabnya Engkau menghargai orang yang tahu menghargai kesetiaan. Itu sebabnya Engkau memperhatikan orang yang tahu menjunjung tinggi kesetiaan. Tuhan Yesus, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mohon agar Tuhan di dalam kesetiaannya bersedia menuntun dan menyertai hidup kami. Kepada-Mu ya Tuhan, kami menaruhkan harap. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang setia dalam kesetiaannya menuntun dan menyertai hidup Anda. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang maha kudus, dan Engkau mengasihi orang yang hidup tidak bercela. Kami tahu kalau kami hidup tidak bercela di hadapan-Mu itu bukan karena kami, tetapi karena anugerah-Mu menghapuskan semua noda dan celah dalam hidup kami. Oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, dan dengan darah-Mu Engkau menyucikan hidup kami. Sungguh terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami hidup, hanya karena belas kasihan-Mu kami ada. Kepada-Mu kami berharap. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah itu memberkati rumah tangga Anda, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi Anda bagi saudara yang masih bersekolah, memberkati kesehatan Anda. Mohon agar Tuhan menolong dan memberkati orang-orang yang ingin saudara doakan dalam syafaat saudara secara pribadi. Silakan saudara berdoa.
Tuhan Yesus, dengan menaruhkan harap kepadamu, dan dengan hati yang tulus, dengan hati yang membenci kepada kejahatan, dengan hati yang menghargai relasi yang benar, kami mau datang kepadamu, menyerahkan diri kepada anugerah-Mu, menyerahkan diri ke dalam belas kasihan Tuhan. Kami sadar kalau kami dapat hidup dalam ketulusan, kalau kami hidup jauh dari kejahatan, kalau kami dapat hidup dalam pergaulan yang benar, semua itu karena karya-Mu yang membaharui dan memulihkan hidup kami. Kami sadar hidup ini karena Engkau dan semata-mata karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kepada kemurahan-Mu itu kami menaruhkan harap. Kepada kemurahan-Mu kami menyerahkan masa depan. Kepada kemurahan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan ini. Saya berdoa untuk semua orang yang mengangkat doa mereka kepada-Mu ya Tuhan, yang menaruh harap kepada-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu sekali lagi saya berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan, ulurkan tangan-Mu yang melindungi dan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Kami berdoa untuk aparat kesehatan, tenaga medis. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk proses vaksinasi di negeri kami, supaya semua berjalan dengan lancar, sehingga Indonesia boleh mengalami anugerah Tuhan dan mengalami pemulihan. Terlebih lagi di tengah masa sukar ini, pakai gereja-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi terang dan garam bagi dunia, sehingga orang dapat melihat bahwa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, ada pengharapan. Sekali lagi saya menyerahkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau setia kepada firman-Mu, Engkau setia kepada janji-Mu. Doa-doa kami kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau bersedia mendengar doa, Engkau bersedia menjawab doa, dan Engkau mampu menjawab doa dari anak-anak-Mu. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin.